Halo, perkenalkan saya Ania Rivianta, peserta Latsar CPNS Kemdikti Saintek tahun 2026, gelombang 4, angkatan 25, kelompok 1. Kali ini, saya akan menetapkan core isu dan gagasan kreatif yang saya miliki berdasarkan isu-isu manajemen ASN dan Smart ASN di unit kerja saya, Universitas Patimura, yang sudah saya identifikasi dan deskripsikan di tugas sebelumnya. Nah, sebelum saya menetapkan core isu dan analisisnya, izinkan saya mereview di mana sudah ada 6 isu yang teridentifikasi. 3 isu terkait manajemen ASN, yaitu keterlambatan dan kompleksitas kenaikan jabatan fungsional akademik, ketimpangan beban kerja dosen dan sistem remunerasi, serta fluktuasi kualifikasi dosen S3 dan tantangan sertifikasi. Dan 3 isu lainnya terkait Smart ASN, yaitu optimalisasi learning management system yang belum merata, literasi digital dalam publikasi ilmiah, dan belum terintegrasinya Big Data Universitas. Sebagai seorang dosen, beban administrasi seringkali terasa sama beratnya atau bahkan lebih berat dibandingkan beban mengajar dan meneliti. Oleh karena itu, saya memilih isu yang dampaknya paling signifikan dan paling realistis untuk diselesaikan dalam lingkup kewenangan saya sebagai dosen. Berikut adalah analisis AKPK untuk memilih core isu, di mana metode AKPK itu terdiri dari A, yaitu aktual, K, kehalayakan, P, problematik, dan K yang kedua adalah kelayakan. Metode ini digunakan untuk menyeleksi 6 isu sebelumnya dengan memberikan skor skala 1 sampai 5 berdasarkan kriteria tersebut. Di mana A, yaitu aktual, membahas isu yang sedang terjadi dan hangat dibicarakan. Lalu K, kehalayakan, menyangkut hajat hidup atau kepentingan orang banyak. P, problematik, isu memiliki dimensi masalah yang kompleks dan butuh solusi segera. Dan yang terakhir, K kedua, yaitu kelayakan, masuk akal, realistis, dan relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahannya sesuai tupoksi dosen. Jika kita lihat di sini, dari 6 isu yang ada, isu pertama yaitu keterlambatan dan kompleksitas kenaikan jabatan fungsional akademik setelah dianalisis memiliki total tertinggi. Maka dengan demikian, isu pertama ini adalah core isu dari 6 isu lainnya, di mana total skor mereka tidaklah lebih tinggi dari skor isu yang pertama ini. Maka kesimpulannya, berdasarkan tabel tersebut, isu nomor 1 yaitu keterlambatan dan kompleksitas kenaikan jabatan fungsional akademik terpilih sebagai core isu. Alasannya, dilihat dari sisi A aktualnya, sangat aktual karena semua dosen wajib lapor BKD di setiap semester. Dari komponen K, yaitu kehalayakan, isu ini berdampak pada seluruh dosen. Lalu, dari komponen problematik, masalahnya kompleks akibat seringnya perubahan regulasi atau sistem. Dan yang terakhir, sangat layak diintervensi oleh dosen melalui peningkatan literasi digital dan manajemen waktu. Oke, dilanjutkan dengan analisis USG untuk mencari akar penyebabnya. Setelah core isu terpilih, kita jabarkan apa saja yang menjadi akar penyebab masalah. Kemudian, kita nilai menggunakan matriks USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth dengan skala 1-5 untuk mencari penyebab paling dominan. Dilihat dari sisi urgency, yaitu seberapa mendesak penyebab ini harus diatasi, lalu seriousness, seberapa serius akibat yang ditimbulkan jika penyebab ini dibiarkan, lalu growth, seberapa besar kemungkinan masalah akan memburuk jika tidak ditangani. Jika kita telisik satu demi satu, kita lihat akar penyebab pertama, sistem server pusat Kemdikti Saintek yang sering down atau error saat periode pelaporan. Setelah dianalisis memiliki total skor 10. Lalu yang kedua, rendahnya literasi digital dosen dalam tata kelola arsip digital dan sinkronisasi portofolio seperti Sinta, PDDikti, dan Sister. Setelah dianalisis, akar penyebab masalah ini memiliki total skor 15. Lalu, akar penyebab masalah terakhir yaitu belum tersedianya panduan teknis atau modul pendampingan di tingkat prodi yang ringkas dan user-friendly. Untuk akar isu ini memiliki total skor 12. Jadi, setelah dianalisis, akar isu yang kedua memiliki skor tertinggi. Maka, ini adalah akar utama penyebab dari keterlambatan dan kompleksitas kenaikan jabatan fungsional akademik. Maka, kesimpulan dari analisis USG, penyebab satu berada di luar kendali kita sebagai dosen Unpati. Oleh karena itu, akar penyebab paling prioritas dan paling rasional untuk diselesaikan adalah penyebab 2, di mana rendahnya literasi dan tata kelola arsip digital dosen secara mandiri yang diperburuk oleh penyebab 3. Maka dengan demikian, rancangan gagasan kreatif penyelesaian isu yang saya miliki dengan gagasan utamanya adalah pembentukan ekosistem Smart BKD di tingkat program studi. Dan berikut adalah rincian kegiatan dari gagasan tersebut, meliputi yang pertama, pembuatan buku saku digital atau e-pocketbook integrasi sistem. Membuat panduan dalam bentuk PDF, interaktif, atau hyperlink yang sangat visual dan to the point. Berisi langkah-langkah praktis, melakukan pemuktahiran data Sinta, menarik data Garuda atau Scopus, dan menyinkronkan ke Sister tanpa error. Buku saku ini bisa diakses via smartphone, dosen, kapan saja. Lalu yang kedua, pembuatan personal cloud archive terstandarisasi dalam Google Workspace.
Dosen sering gagal BKD karena kesulitan mencari dokumen fisik seperti SK, surat tugas, dan sertifikat. Jadi, gagasannya adalah membuat template folder terstruktur di Google Drive seperti folder pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Dan mensosialisasikan pembiasaan scan dan upload langsung setelah kegiatan selesai. Sehingga saat masa pengisian sister, dosen hanya perlu mengambil link dan file dari code masing-masing. Lalu yang ketiga, pelaksanaan micro-learning via video tutorial singkat. Membuat 3-4 video tutorial singkat berdurasi 2-3 menit per video tentang troubleshooting masalah umum di sister. Misalnya, cara mengatasi status BKD tidak memenuhi, atau cara klaim kinerja mengajar yang tidak muncul. Video ini diunggah di YouTube atau disebarkan langsung melalui grup WhatsApp dosen, fakultas, atau prodi, karena lebih mudah dipahami daripada membaca manual book puluhan halaman dari pusat. Lalu yang terakhir, inisiasi coaching klinik Pekan BKD. Membuka sesi pendampingan sejawat atau peer-to-peer mentoring selama 2-3 hari di ruang rapat prodi khusus menjelang tenggat waktu penutupan BKD. Dosen muda, atau di sini CPNS, yang memiliki literasi digital lebih tinggi, mendampingi dosen-dosen senior untuk memastikan proses klik sinkronisasi dan unggah dokumen berjalan lancar. Sebagai penutup, analisis isu dan gagasan kreatif yang telah dipaparkan menegaskan satu hal, transformasi digital dalam manajemen ASN bukanlah sekedar memindahkan tumpukan dokumen fisik ke dalam layar komputer, melainkan tentang bagaimana kita mengubah cara kerja menjadi lebih adaptif dan efisien. Harapannya, ketika kebingungan administratif dan beban kerja ini dapat dipangkas, energi serta waktu para dosen dapat dikembalikan sepenuhnya pada tugas utama kita, yaitu menjalankan tridharma perguruan tinggi, mendidik generasi muda, dan melahirkan riset-riset yang berdampak bagi kemajuan masyarakat, khususnya di Maluku. Perubahan sistem yang besar butuh adaptasi, dan adaptasi yang baik selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten di lingkungan kerja kita sendiri. Saya Anirvianta, terima kasih.